Assalamualaikum sahabat emas, saya Lilis Widianti. Saya tinggal di kota Batang. Batang ya, bukan Batam. Itu loh yang kota yang dekat dengan Pekalongan. Pasti sahabat tahu kalau kota Pekalongan. Oh ya sahabat, kali ini saya akan membahas mitos-mitos dalam dunia emas. Seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat yang membuat konsumen tertahan untuk membeli emas. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebanyakan dari masyarakat kita takut menyimpan emas karena menganggapnya terlalu berharga, merasa bahwa emas itu barang yang besar, sehingga kalau kita menyimpannya akan banyak orang yang tahu. Seolah-olah emas itu berbau, sehingga kalau kita menyimpan, orang akan mengetahui dari baunya. Faktanya, coba kita lihat berapa banyak orang yang membeli motor baru atau bahkan mobil yang nilainya jauh lebih mahal dari emas. Padahal untuk menyimpannya lebih sulit motor atau mobil kan ketimbang emas. Yang kedua, produk tertentu kualitasnya lebih bagus dari yang lain. Faktanya, kualitas emas dilihat dari kadar karatnya, bukan berdasarkan asal atau siapa yang memproduksi. Seperti emas EOA Gold yang kadarnya 24 karat dan sudah tersertifikasi oleh Sukovindo. Semua kualitas emas 24 karat sama, berstandar SNI. Yang membedakan adalah program pemberdayaan dan kebermanfaatannya bagi umat. Kemudian mitos yang ketiga, produk BUMN menjadi acuan harga nasional. Faktanya, penetapan harga emas EOA Gold diambil dengan pertimbangan seluruh aspek yang mengacu pada harga emas dunia dan pemain lokal. Kemudian, mitos yang keempat, emas hanya bisa dibeli di toko emas. Kebanyakan konsumen yang akan beli pasti tanya, ini bisa dijual di toko emas apa tidak? Mengapa seperti itu? Karena toko emas masih dinilai sebagai penjual yang kredibel. Kemudian konsumen juga takut belanja online, belum tahu kalau emas itu bisa dibeli secara online. Kemudian kalau menjual emas harus ke toko emas. Faktanya apa? EOA Gold bisa juga dijual di toko emas, tetapi untuk mendapatkan harga jual tertinggi, juallah kembali ke agen EOA Gold. Kemudian EOA Gold juga bisa dibeli secara online loh. Bisa dicek di website resmi kami eoagold.id. Di sana nanti akan ditemukan ribuan agen dan member. Kemudian EOA Gold juga bisa dibeli secara online loh. Bisa dicek di website resmi kami eoagold.id. Di sana nanti akan ditemukan ribuan agen dan member yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang kelima, emas ini menguntungkan bagi konsumen. Karena konsumen masih banyak yang berpikir menyimpan emas untuk menjualnya di masa yang akan datang. Bukan tidak mungkin konsumen akan menjual ketika harganya naik. Faktanya, emas itu bukan tujuan akhir, melainkan wasilah impian dari konsumen. Maka, jangan jual emas Anda sebelum impian Anda tercapai. Yang keenam, bentuk tertentu lebih bagus dari bentuk yang lain. Faktanya, bentuk tidak mempengaruhi kualitas loh, hanya estetikanya saja yang berbeda. Ketujuh, emas ini menjaga harta. Emas diyakini bisa menjaga harta kita. Faktanya, emas tidak hanya menjaga harta, namun emas juga meningkatkan nilai dari harta kita. Kedelapan, hanya orang-orang tertentu yang bisa berbisnis emas. Orang masih berpikir bahwa berbisnis emas ini modalnya harus besar, hanya bisa dilakukan oleh pengusaha yang besar. Faktanya apa? Sekarang siapapun bisa loh berbisnis emas, modalnya pun tidak terlalu besar. Contohnya EOA Gold ini, dengan modal yang relatif terjangkau, kita bisa menjalankan bisnisnya. Kemudian mitos yang ke-9 adalah takut emasnya tidak bisa dijual jika perusahaan bangkrut. Konsumen banyak yang menganggap bahwa yang bisa menerima produk yang dijual hanyalah perusahaan yang menjual itu saja. Faktanya apa? Emas EOA Gold diterima di Pegadaian, di toko emas di Indonesia, bahkan di toko emas di Madinah. Nah, untuk yang terakhir sahabat, mitos yang terakhir adalah lebih aman beli emas
BUMN daripada swasta. Faktanya apa? Yang dipercaya oleh konsumen adalah personal dari penjualnya. Dan kamu boleh loh membeli emas dimanapun, tapi kalau mau beli emas yang ada pahala wakafnya, insya Allah good emasnya dunia akhirat. Nah, itulah sahabat mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang seputaran emas. Jadi tahu kan fakta dan mitos tentang emas? Semoga bermanfaat ya sahabat. Sekiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.